kelas 3, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, ini merupakan awal bulan Maret, mudah-mudahan makin semangat dalam belajar ya. Dan terima kasih untuk orang tua yang selalu mensupport dan juga mendukung anak belajar dari rumah. Dan hari ini kita bahas soal kita yang kemarin ya, yang sudah kalian kumpulkan, dan juga kita masuk ke materinya ya, seperti yang disampaikan pada video sebelumnya. Nah, untuk hari ini mari kita cek jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan dan soal-soal kita kemarin. Oke, sambil dilihat soalnya di samping ya. Nah, kita lihat di sana nomor 1, uap air akan naik ke angkasa dan berkumpul menjadi, sudah pasti jawabannya adalah awan ya. Untuk jawaban yang kurang tepat atau yang bagi yang masih salah boleh diperbaiki ya, untuk jadi bahan belajar kamu untuk berikutnya. Kemudian nomor 2, awan yang terbentuk seperti gumpalan kapas adalah, jawabannya sudah pasti ya, bahwa sudah juga kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya tentang jenis-jenis awan. Kalau dia bentuknya seperti gumpalan kapas, itu adalah awan cumulus ya. Dan bagi yang masih belum ingat materi tentang jenis-jenis awan, boleh deh cek lagi tentang pertemuan kita di video-video sebelumnya. Dan untuk nomor 3, awan yang menunjukkan akan terjadinya hujan lebat disertai guntur adalah jenis awan. Sudah kita bahas juga kemarin ya, yang bisa jenis hujan lebat dengan disertai guntur ini adalah awan cumulonimbus ya. Oke, kita masuk soal nomor 4 ya. Untuk nomor 4, ciri-ciri cuaca dengan simbol gambar di samping itu adalah, seperti kita lihat gambar ini adalah menunjukkan bahwa terjadinya cuaca hujan berpetir ya, karena memiliki ciri misalnya adalah seperti hujan yang sangat lebat, kemudian angin yang sangat kencang, serta adanya kilat dan petir ya yang terjadi. Kita lanjut soal nomor 5. Pakaian berikut cocok digunakan pada saat, sudah jelas ya, kalau ini kan jenisnya pakaian jaket ya kalau kita lihat, dan biasanya kalau jaket itu digunakan cuacanya adalah dingin ataupun hujan ya. Kalau kita lihat jenis jaketnya sejenis jaket parasut atau yang tidak menyerap air ya. Oke, dari apa yang kita bahas ya tentang soal-soal ini, gue harap bisa kalian teliti lagi ya dalam mengerjakan dan memperbaiki jawaban kamu jika itu masih ada yang salah ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Seperti Bu sampaikan kemarin, ternyata cuaca itu mempengaruhi kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah pengaruh dari cuaca cerah dan juga hujan ya. Karena dua cuaca ini yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, dan juga kita dapat lihat bagaimana pengaruhnya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengaruh cuaca cerah terhadap kegiatan manusia. Bisa kalian lihat samping ya. Ketika cuaca cerah, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya dan sinar matahari juga bersinar sangat terik. Pada kondisi cuaca tersebut, orang-orang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Contohnya, misalnya seperti petani, nelayan ya, di mana mereka akan bekerja ya, memanfaatkan dari cuaca yang cerah. Bukan hanya mereka ya, kita aja biasanya kalau sudah cuaca cerah menjemur pakaian misalnya, ataupun membersihkan rumah ya, dan juga misalnya mencuci sepatu ya, sendal, biar ketika kita jemur ya, semua itu bisa kering ya. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada petani dan nelayan, di mana petani dapat menggarap sawahnya, misalnya memperhatikan sawahnya, mengelola sawahnya, dan si nelayan juga bisa berangkat untuk mencari ikan ya. Itu beberapa pengaruh dari cuaca cerah.
Dan biasanya ketika cuaca cerah ini ya, kita lebih dominan ya menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat, karena pada saat cuaca cerah ya, karena suhunya naik ya, kemudian panas, maka kita akan merasa gerah. Nah, gerah ini mengakibatkan banyaknya keringat berlebih lagi dalam tubuh kita, sehingga kita perlu menggunakan pakaian yang agak tipis dan juga mudah untuk menyerap keringat. Dan juga selain itu, kita selalu juga diingatkan ya untuk menggunakan misalnya krim tabir surya ya, dimana untuk melindungi kulit, karena kalau sudah hari cerah ya, kemudian sinar matahari sangat terik, biasanya terasa kering dan panas sekali ya bagian kulit kita. Karena itu kita perlu menggunakan krim tabir surya untuk melindungi kulit kita ya. Nah, itu kalau untuk pengaruh cuaca cerah. Mari kita lihat bagaimana pengaruh dari cuaca hujan. Nah, kalau kita lihat dari pengaruh cuaca hujan ya terhadap kegiatan manusia, ketika cuaca hujan, suhu udara akan lebih rendah dari biasanya dan sinar matahari terhalang oleh awan tebal ya. Saat hujan, biasanya orang akan lebih memilih melakukan kegiatan di dalam rumah. Dan jika hujan juga, suhu akan lebih terasa dingin ya. Oleh karena itu, biasanya orang-orang akan menggunakan jaket agar tubuhnya akan tetap terasa hangat ya. Dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari adalah biasanya kalau adanya hujan ini agak menghambat dalam berbagai kegiatan ya. Kemudian tidak hanya kegiatan manusia, misalnya seperti transportasi pun agak terhambat ya, karena rawan untuk terjadinya kecelakaan ya. Nah, itulah beberapa pengaruh cuaca ya terhadap kehidupan manusia sehari-hari ya. Bu harap dari apa yang kita bahas tadi bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu tentang bagaimana pengaruh dari cuaca ini dalam kegiatan manusia di kehidupan sehari-harinya. Untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal berikut ini ya. Dituliskan di buku latihan kamu dan dikumpulkan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Ingat, tetap semangat selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dengan selalu menerapkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.